Baik, perkenalkan nama saya Made Paramaham Sayogaranda. Saya NIM 26. Di sini saya akan memperlihatkan video master plan rumah sakit dan saya akan mereviewnya. Pertama-tama mari kita lihat dulu videonya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang master plan rumah sakit. Ada pengertian pembangunan fasilitas sarana prasarana rumah sakit diperlukan adanya suatu perencanaan yang terpadu secara keseluruhan dalam jangka waktu maksimal 20 tahun mendatang dan dapat dilakukan pengkajian ulang sesuai kebutuhan. Fungsi master plan. Pedoman master plan rumah sakit ini dimaksudkan agar dalam menyusun rencana secara keseluruhan yang berkesinambungan dan terpadu untuk melaksanakan fungsi sepenuhnya sebagai rumah sakit yang terus berkembang dalam peningkatan layanan secara terinci dalam tahapan-tahapan pengadaan sumber daya manusia, pembiayaan maupun prasarana dan sarana fisik bangunannya. Ini poin penting perencanaan pembangunan rumah sakit. Pertama-tama itu adalah rumah sakit, lalu ada rencana induk atau master plan, lalu ada rencana blok atau block plan, lalu ada rencana bisnis atau rencana strategi, lalu ada zonasi, dan lalu ada studi kelayakan. Nah, lalu ada tahapan persiapan yang terdiri dari dua, yaitu pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder. Yang pertama itu pengumpulan data primer, kondisi lahan atau lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan sebagai fasilitas sarana dan prasarana rumah sakit. Lalu informasi lainnya yang terkait dengan rencana dari manajemen rumah sakit. Lalu ada informasi keinginan masyarakat sekitar terkait layanan kesehatan rumah sakit. Dan ada pengumpulan data sekunder, yaitu data dalam internal dari rumah sakit, data kesehatan, data lokasi, data studi terdahulu, dan ada data eksternal dari rumah sakit, yaitu data kesehatan, data keadaan lingkungan sekitar, data kesehatan, dan lainnya. Lalu ada data demografi, data sosial dan budaya, dan ada data ekonomi. Lalu ada tahapan analisis kondisi umum. Ada dua, yaitu aspek eksternal dan aspek internal. Aspek eksternal itu kebijakan, geografi, demografi, sosial ekonomi dan budaya, sumber daya manusia atau tenaga kesehatan, dan derajat kesehatan. Aspek internalnya bangunan kesehatan, pola penyakit di rumah sakit, teknologi, sumber daya manusia atau tenaga kesehatan di rumah sakit, ada organisasi dan kinerja dan keuangan.
Lalu ada tahapan master program. Pertama, jenis layanan dan unggulan rumah sakit. Kedua, penetapan kelas rumah sakit. Ketiga, kapasitas tempat tidur dan klasifikasi kelas perawatan. Keempat, ada perhitungan sumber daya manusia dan struktur organisasi. Kelima, ada kebutuhan ruang bangunan rumah sakit. Lalu ada tahapan rencana blok bangunan dan konsep utilitas. Perencanaan block plan. Perencanaan block plan rumah sakit direncanakan secara keseluruhan sesuai dengan kebutuhan rumah sakit mendatang atas dasar jenis layanan, jumlah SDM, struktur organisasi, kapasitas TT, kelas rumah sakit yang telah dihitung dalam perhitungan kebutuhan luas ruang bangunan rumah sakit dengan mempertimbangkan pedoman serta kebijakan daerah setempat. Lalu ada perencanaan konsep utilitas, air bersih, telepon atau komunikasi, listrik, gas, saluran drainase, saluran pembuangan air kotor dan limbah, tempat pembuangan sampah, dan pemadam kebakaran. Baik, sekian yang saya bisa jelaskan dari video ini. Kalau ada salah kata, mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih.